Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan memberikan satu ulasan yang lebih bersifat umum untuk memberikan respon dan tanggapan terkait dengan berita-berita viral yang ada di media sosial. Dalam hal ini saya akan membahas secara khusus pernyataan ngawur Pendeta Gilbert Lumoindong yang membela FS dan PC serta menuduh almarhum Brigadir J melakukan pelecehan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tahu berita ini sudah merupakan berita yang sangat viral, tetapi saya ingin menyuguhkan atau memaparkan dari sudut pandang Pendeta Berton bagaimana menyikapi tentang hal ini. Sebelum saya lebih jauh memberikan beberapa ulasan dan catatan terkait dengan pernyataan dari Pendeta Gilbert Lumoindong ini, saya terlebih dahulu akan kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara pernyataan ngawur dari Pendeta Gilbert Lumoindong berikut ini. Saya akan siapkan untuk kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita simak dan perhatikan bersama. Lalu kemudian yang ketiga ada sebuah kesalahan fatal dari Irjen Pol Ferdisambo, atau mungkin lebih enak saya menyebutnya FS, saudara, karena sempat merekayasa cerita saudara tentang kejadian tembak-menembak, dan ini tidak bisa diterima oleh banyak orang, tidak bisa diterima oleh institusi Polri karena ada obstruction of justice, ada kehilangan barang bukti dan lain-lain, ya kan? Dan ini sama sekali tidak bisa diterima. Tetapi kemudian hari-hari ini berkembang seluruh beritanya karena kadang-kala kita terlalu cepat berkomentar sebelum tahu persis apa yang terjadi, dan sekarang missing link-nya, missing puzzle-nya mulai kelihatan, saudara. Kenapa seorang Jenderal Bintang 2 kok bertindak ceroboh sekali? Lalu ada isu-isu karena perselingkuhan yang terbongkar dan lain-lain. Which is makin kesini, makin kelihatan garingnya, makin kelihatan kosongnya, saudara. Dan makin kesini, makin terlihat bahwa di dalamnya betul seperti yang berkali-kali ucapkannya, itu soal harga diri keluarga. Dan makin kesini makin terlihat jelas bahwa sebetulnya ada sebuah peristiwa yang terjadi di Magelang, tetapi malu diakui karena memang ini aib yang menakutkan kalau seorang istri Jenderal Bintang 2 diperkosa oleh ajudannya, saudara. Jadi kelihatannya FS mau menutupi cerita ini dan tidak mau membongkarnya karena dalam keadaan yang sangat marah di tengah diberitahu oleh istrinya bahwa kejadian itu terjadi di Magelang, lalu kemudian baru diberitakan setelah tiba di Jakarta, dan orang yang berkata bahwa oh ini tak mungkin, mana mungkin seorang brigadir berani bicara tentang perkosaan, jangan pernah berkata nggak mungkin. Bahkan kalau sudah ketik di Google, anak perkosa ibu kandung saja ada, bapak perkosa anak kandung saja ada. Jadi nggak ada istilah nggak mungkin, saudara. Karena saya sudah coba diskusi sama psikiater, dan psikiater bilang kita nggak pernah tahu 2 jam sebelum peristiwa itu apakah dia meminum obat tertentu, ataukah dia memakai atau dia menyaksikan tayangan-tayangan cabul tertentu yang bisa merusak otaknya dan mulai mendatangkan gairah yang luar biasa. Jadi akhirnya makin terlihat bahwa ceritanya adalah diduga ada unsur kekerasan seksual atau unsur perkosaan yang tidak berani dinyatakan oleh ibu.
lalu kemudian akhirnya baru diceritakan di Duren 3 atau di Saguling. Dan ketika itu diceritakan, lalu mendatangkan amarah dan terjadi sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Karena ada dua versi, yang satu berkata bahwa Baradae yang diperintahkan untuk menembak, tetapi maksudnya bukan membunuh, tetapi hanya menyadarkan supaya dia mau mengakui perbuatannya, karena tadinya mau menolak untuk mengakui perbuatannya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Pembunuhan itu terjadi. Ada upaya untuk memanggil ambulans untuk berharap tidak fatal kejadiannya, tapi rupanya meninggal. Dan karena nggak mau cerita ini menjadi diketahui oleh publik, dan ini sangat memalukan, yaitu cerita tentang perkosaan atau kekerasan seksual, sehingga ditutupi dengan berbagai cerita yang ini adalah salah dan kemudian sudah diakui, dan dalam rekonstruksi semuanya sudah dijelaskan menurut aturan-aturan yang ada. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini situasi yang serba sulit, dan kita berdoa supaya fakta-fakta persidangannya akan jelas, kebenaran harus benar, dan kesalahan harus salah, saudara. Karena makin kesini makin terlihat jelas kenapa ada tindakan-tindakan seperti ini. Dan kita berdoa yang pertama, supaya tidak ada, karena di dalam Alkitab membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, dua-duanya adalah kesalahan. Jadi posisi apapun memang adalah sesuatu yang sangat menyedihkan buat keluarga, yaitu kematian Joshua. Tetapi perkosaan juga bukan sesuatu yang terhormat, saudara. Perkosaan bukan sesuatu yang terhormat. Dan istri Jenderal Bintang 2 ketika diperkosa, wajar kalau seseorang menjadi begitu marah. Tapi apakah menyelesaikan dengan cara membunuh? Ini juga keliru, saudara. Tetapi apakah memperkosa juga bisa diterima? Saya percaya juga ini tidak. Mana yang lebih parah? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini bukan soal mana yang lebih parah, tetapi biarlah pengadilan tidak ditekan oleh pers, karena opini-opini yang dibangun sudah terlalu parah, saudara. Dan sekarang makin kesini makin terlihat posisinya, dan makin terlihat mana yang lebih masuk akal, mana yang terlihat semakin jelas keadaannya. Bahkan ada isu-isu bahwa ini gara-gara FS sudah menikah, diberkati oleh seorang rohaniawan. Saya pikir itu rohaniawan gila kali, saudara, yang mau memberkati pernikahan dari kita kan Kristen, kamu kenal pernikahan siri, saudara ya. Jadi yang pertama buat saya pasti adalah bela sungkawa buat keluarga Huta Barat yang kehilangan anak yang dibanggakannya. Lalu yang kedua, biarlah benar tetap benar, salah tetap salah. Walaupun berat buat FS karena sekarang menerima tuduhan pasal 340 yang ujungnya adalah hukuman mati, tapi kalau memang beliau bersalah dan wajar untuk menerima hukuman, biarlah kebenaran yang terjadi. Dan meskipun berat buat keluarga Huta Barat bahwa anaknya yang dibanggakan yang meninggal, tetapi kalau memang ternyata perkosaan atau kekerasan seksual yang dilakukannya, maka keluarga juga harus besar hati menerima kejadian ini. Jadi kita berdoa supaya pengadilan akan menentukan kebenaran demi kebenarannya. Biarlah yang salah tetap salah, yang benar tetap benar, karena membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar itu adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak, menyaksikan dan mendengarkan pernyataan super ngawur dari seorang pendeta Gilbert Lumoindong, yang mana kelihatan sangat jelas semua pernyataannya ini mencoba untuk
membela FS dan PC sekaligus menyudutkan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar kepada almarhum Brigadir Joshua. Saudara dikasihi Tuhan, ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, dan ini menjadi basic atau dasar yang sangat penting. Sudah terlalu banyak saya menyaksikan, menyimak, mendengarkan khotbah dari Pendeta Gilbert Lumoindong, apakah itu secara langsung atau melalui media sosial, YouTube atau Facebook. Seorang Pendeta Gilbert Lumoindong adalah seorang yang memiliki tatapan yang tajam, berani melihat kepada audiens, bahkan kadangkala berupa lawak memelototi jemaat, dan akhirnya menimbulkan tawa juga sebenarnya. Tetapi coba Bapak Ibu Saudara perhatikan dari sejak detik pertama beliau membuat pernyataan sampai selesai, itu matanya hampir-hampir tertutup. Ini menjadi sorotan bagi saya. Secara psikologi, saya bukan ahli psikologi, ahli kejiwaan. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, kalaupun kita bukan seorang ahli psikologi, ahli ilmu kejiwaan, tetapi kita diberikan Tuhan hikmat bahkan yang lebih tinggi sebenarnya daripada ahli kejiwaan. Ada satu ayat firman Tuhan yang berkata, hati manusia seperti air yang dalam, tetapi dapat ditimba, dipahami, digali, dieksplorasi, dan dimengerti oleh orang yang berhikmat. Oleh karena itu, dari cara Pendeta Gilbert Lumoindong menyampaikan semua pernyataan ngaurnya ini, jelas terlihat beliau tidak percaya diri. Karena sambil menutup mata, sekalipun kadang-kala disertai dengan senyuman, tapi matanya tertutup terus. Sebenarnya beliau ini tahu apa yang benar. Tetapi barangkali karena sudah didorong oleh sesuatu yang lain, atau didorong oleh bisikan-bisikan yang salah dan keliru. Pendeta Gilbert Lumoindong ini saya mau katakan, saya sangat kagum, sangat bangga dengan beliau di masa-masa sebelumnya. Tetapi terkait dengan pernyataan beliau kali ini, terus terang, saya sangat kesal melihat beliau ini. Saya sampaikan ini barangkali beliau menyaksikan, mendengarkan. Silakan dikomentari, tidak apa-apa. Tapi yang jelas, hati nurani kita ini, sensitivitas kita ini pasti jalan. Apalagi disertai dengan penerangan dari Roh Kudus. Masa kita tidak bisa mengambil sebuah konklusi, kesimpulan mana yang benar dibalik dari semua ini? Atau patut diduga, kalau saya kutip pernyataan dari Bapak Kamarudin Simanjuntak, jangan-jangan sudah ada doa yang berkepanjangan selama ini. Doa itu maksudnya dorongan amplop. Jangan-jangan ada terjadi demikian. Beliau ini selalu mengatakan, menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah. Itu sesuatu yang salah di mata Tuhan. Mengutip-ngutip ayat tetapi tidak tahu tujuan dan arahnya apa. Sebenarnya pernyataan itu lebih cocok kepada Pendeta Gilbert Lumoindong yang sudah menimbulkan kegaduhan. Padahal kita dipanggil menjadi hamba Tuhan supaya membawa kedamaian, ketenangan. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Itu kebenaran firman Tuhan. Tapi pernyataan beliau ini, ada tadi yang menuliskan komentar, masa orang mati difitnah? Di mana orang mati tidak bisa membela diri sendiri. Ini penting untuk kita. Jadi, terus terang, saya sedang bergumul sebenarnya, berpikir matang-matang. Apakah Tuhan saya mau buat konten ini? Tapi mohon maaf Bapak Ibu Saudara, saya merasa sangat kesal dengan pernyataan dari Pendeta Gilbert Lumoindong ini. Makanya saya buat perspektif saya. Saya tahu Bapak Ibu Saudara sudah menyaksikan, mendengarkan dari berbagai sumber terkait dengan pernyataan beliau ini. Saya tahu Bapak Ibu Saudara sudah menyaksikan, mendengarkan tentang bagaimana beliau meminta maaf, bagaimana Pak Kamarudin memberikan respon dan tanggapan, bagaimana Ibu Rosti, bagaimana Bapak Samuel Huta Barat memberikan respon dan tanggapan terkait dengan pernyataan ini. Dan saya mengambil sebuah benang merah.
Ketika beliau datang berkunjung ke Jambi, datang ke rumah dari keluarga besar almarhum Brigadir Joshua, berkunjung ke makam dari almarhum Brigadir Joshua. Di sana ketika dia memimpin doa, kesaksian keluarga berkata bahwa seorang almarhum Brigadir Joshua adalah seorang yang baik, anak Tuhan Yesus yang terus mencintai Tuhan Yesus. Itu doanya di sana. Berarti apa yang disampaikan keluarga kepada Pendeta Gilbert Lumaindong, Pendeta Gilbert Lumaindong mengiyakan. Kenapa saya katakan mengiyakan? Karena beliau membawa dalam doa. Tapi sekarang ini menjadi bunglon. Bertengger di daun mana, dia warna seperti itu. Nggak punya prinsip ini Pendeta Gilbert Lumaindong terkait dengan hal ini. Mohon maaf saja. Tidak punya prinsip seperti bunglon. Menyesuaikan diri kepada situasi, kondisi, keadaan. Nggak punya prinsip. Apalagi kita tahu bersama begini, omongannya begini nih. Kesalahan fatal FS, merekayasa cerita tembak-menembak, obstruction of justice, penghilangan barang bukti, dan lain sebagainya. Nah, beliau berkali lagi dan lain sebagainya. Beliau tidak menyampaikan bahwa ternyata ada laporan yang dibuat oleh apakah atas perintah Ferdy Sambo atau Putri Chandrawati atau melalui yang lain, di mana dilaporkan kepada Polres Jakarta Selatan. Ada pengancaman, ada di sana pelecehan, ada laporannya. Dan Bareskrim, tim khusus dalam menghentikan laporan itu. Dia tidak sampaikan ini. Demi memuluskan niatnya, bagaimana pelecehan itu berpindah dari Duren 3 ke Magelang. Jadi beliau menyampaikan sesuatu tapi menutupi yang lain. Ini tidak fair. Ini tidak objektif dalam penilaian. Karena memang sudah ada dulu maksud dan tujuan. Saya curiga, patut diduga, jangan-jangan Pendeta Gilbert Lumaindong ini sudah bertemu langsung dengan FS dan PC. FS memakai gaya yang menangis-nangis itu. Menangis ke LPSK, menangis ke Kompolnas, menangis ke tempat lain. Jangan-jangan juga menangis ke Kapolri Bapak Listio Sigit Prabowo. Supaya orang yakin dengan apa yang dilakukan, tapi semuanya terbongkar. Semuanya ditelanjangi. Oleh karena upaya yang dikerjakan oleh pengacara keluarga besar almarhum Brigadir Joshua, dalam hal ini yang dikoordinatori oleh Bapak Kamarudin Simanjuntak. Ternyata terbongkar semua. Memang sepintar-pintar tupai meloncat, akhirnya jatuh juga. Sepandai-pandai kita menyembunyikan sesuatu yang tidak benar, apalagi mengaku sebagai orang Kristen, Tuhan akan telanjangi. Ini jelas. Jadi akhir-akhir ini makin ke sini saya lihat Pendeta Gilbert Lumaindong ini makin gak jelas. Mohon maaf saja, makin gak jelas. Kalau ada jemaatnya yang digembalakan menonton ini silahkan, tidak masalah. Tapi terus terang, ini mempermalukan pendeta. Nanti akan saya bahas terkait dengan peringatan keras dari BPH, Badan Pengurus Pusat dari GBI yang memberikan peringatan keras karena telah menimbulkan kegaduhan. Masa pendeta membawa kegaduhan? Yang benar saja, kawan. Yang benar saja. Beliau mengatakan begini, kadangkala kita terlalu cepat berkomentar sebelum tahu persis apa yang terjadi. Ini pernyataannya tadi kan? Kadangkala kita terlalu cepat berkomentar sebelum tahu persis apa yang terjadi. Justru Pendeta Gilbert Lumaindong yang terlalu gegabah, terlalu cepat, terburu-buru, berkomentar yang tidak jelas. Pertanyaan saya, kalau terjadi pelecehan, beliau mengatakan pemerkosaan, di Magelang, siapa saksinya? Siapa saksinya? Saksinya adalah Putri Chandrawati, begitu? Putri Chandrawati sudah berbohong yang sebelumnya. Kalau seorang sudah mulai kebohongan, maka akan terus-menerus diikuti kebohongan dengan maksud dan tujuan barangkali patut diduga jangan-jangan untuk memperingan hukumannya. Dosa memperenakan dosa. Kalau awalnya sudah nggak benar, semua se-Indonesia diprank oleh FS dan PC. Terjadi ketika tembak menembak di sana. 7 peluru, 1 pun nggak kena kepada Baradae. Baradae memuntahkan 5 peluru, 4 kena. Ada lagi di sini katanya tidak ada rencana untuk membunuh. Kok sampai kepala yang ditembak nggak membunuh? Makin ngawur ini
Pendeta Gilbert, sudah disiapkan 6 bulan, barangkali bisa ditolong supaya jangan kematian, tapi terjadi kematian. Waduh, makin mengerikan analisa seperti ini. Itulah kalau sudah ditutupi mata hati, mata rohaninya. Mengerikan. Ini mempermalukan korps pendeta. Mohon maaf saja. Saya pendeta. Memang saya bukan pendeta terkenal. Saya pendeta kecil. Tapi saya perlu menyampaikan apa yang ada dalam hati saya terkait dengan beliau ini. Ini sangat mengerikan. Kok bisa begini? Seorang public figure yang sudah dikenal di mana-mana berani membuat pernyataan macam-macam. Hal ini sudah menjadi ranah nasional bahkan internasional. Tapi beliau dengan percaya diri, nggak percaya diri sebelumnya. Karena sepanjang dia mengucapkan pernyataan demi pernyataan yang ngawur dan nyeleneh itu, beliau menutup mata, nggak percaya diri itu. Dia tutup mata terus, tutup mata, tutup mata. Nggak seperti biasanya begitu lantang menyampaikan firman Tuhan di mimbar. Tolong kita ini jangan sampai, ini adalah nasihat saya, jangan sampai kita ini menjadi hamba uang. Tapi biarlah tetap menjadi hamba Tuhan. Dulos budaknya Kristus. Jangan kita mencoba menyimpulkan sesuatu. Padahal sesuatu itu menyakiti rasa keadilan, rasa kebenaran di tengah-tengah masyarakat. Itu sangat mengerikan Bapak Ibu Saudara. Nah, kadangkala kita terlalu cepat berkomentar sebelum tahu persis apa yang terjadi. Pertanyaan saya, apakah Pendeta Gilbert Lumendong tahu persis apa yang terjadi di Magelang? Kalau apa yang terjadi di Magelang itu tahu persis mana visumnya. Satu. Yang kedua, mana CCTV-nya. Yang ketiga, saat itu orang di rumah Magelang itu bukan hanya Brigadir J dan PC. Ada Ma'aruf, ada Susi, ada yang lain. Yang ketiga, perlu kita pikirkan juga, Pera Simanjuntak itu cantik. Sampai bolak-balik dikatakan Bapak Kamarudin Simanjuntak. Namboruku yang cantik sekali katanya. Pera Simanjuntak aja memberikan pengakuan bagaimana kelakuan dari seorang almarhum Brigadir J yang begitu sopan kepada calon istrinya yang mana tahun depan direncanakan menikah. Kepada yang masih anak gadis seperti itu, cantik lagi. Dia menjaga bagaimana berpacaran yang sehat. Apalagi nanti kalau kita mendengarkan di Kompas TV, di mana Ibu Rosiana Silalahi mewawancarai Ibu Rosti Simanjuntak bersama dengan Pera Simanjuntak. Bayangkan, seorang yang hampir tiap pagi mengingatkan orang tuanya, kakaknya, adiknya, keluarganya, supaya jangan lupa membaca firman Tuhan. Itu menjadi habit dan kebiasaan dalam hidupnya. Bukan hanya itu, nanti kalau kita kembali lagi memaparkan masa-masa yang lewat, Ibu PC mengirimkan WhatsApp kepada adiknya almarhum Brigadir Joshua, yaitu Reza Huta Barat. Waduh, luas sekali ini abangnya. Semua bisa dikerjakan, tidak tahu mau gaji berapa. Kok dipuji-puji, tapi tiba-tiba langsung dituduh melecehkan. Bukan hanya itu, ada lagi foto dikirimkan menyetrika pakaian anaknya. Apakah itu tugas dari ajudan juga? Sebenarnya tidak, tapi karena Brigadir Joshua sudah menganggap bahwa PC dan FS itu sebagai orang tuanya, tidak masalah. Berarti dia anggap anak-anak dari FS sama PC itu sebagai adiknya. Coba. Masih tetap juga tidur bersama di kamar yang berbeda di Magelang. Kalau sudah dilecehkan, mana mau lagi begitu. Masih tetap juga dikawal pulang dari sana sekalipun tidak satu mobil. Informasi yang kita dengarkan. Coba dulu. Ini sangat mengerikan. Kalau sampai Pendeta Gilbert Lumendong kadangkala kita terlalu cepat berkomentar sebelum tahu persis apa yang terjadi. Saya menduga, mengira-ngira jangan-jangan Pendeta Gilbert Lumendong mendapatkan informasi dari FS sama PC di mana dipakai lagi gaya-gaya menangis. Seperti menangis kepada Kompolnas, menangis kepada LPSK, kepada yang lain dan seterusnya. Tapi ternyata bohong. Iya kan? Bagaimana Bapak Ibu Saudara menanggapinya? Tolong kasih komentar. Puji Tuhan sudah banyak komentar di sini. Tapi terus terang ini unek-unek yang perlu saya sampaikan. Baru beliau berkata begini. Perhatikan baik.
betul seperti yang berkali-kali diucapkan FS, yaitu soal harga diri keluarga. Makin ke sini makin terlihat jelas bahwa sebetulnya ada sebuah peristiwa yang terjadi di Magelang. Tetapi malu diakui karena memang ini aib yang menakutkan kalau seorang istri Jenderal Bintang 2 diperkosa oleh ajudannya. Perhatikan kata-kata ini, betul. Jadi sebenarnya udah ada konklusi kesimpulan, sekalipun nanti beliau perhalus lagi, diduga. Tapi diawali dengan sesuatu yang menyedihkan, kesimpulan yang ngawur, pernyataan yang nyeleneh. Makin ke sini makin terlihat jelas bahwa sebetulnya ada sebuah peristiwa yang terjadi di Magelang. Apa itu? Pelecehan dan pemerkosaan itu tadi. Bahwa sebetulnya, betul, ada sebetulnya. Coba bayangkan. Dia datang ke Jambi, mengunjungi keluarga almarhum Brigadir Joshua. Secara khusus Bapak Samuel Huta Barat, Ibu Rosti Simanjuntak. Didoakan, dikasih kata-kata penghiburan. Tapi sepertinya patut diduga lagi ini, patut diduga karena tidak kesampaian. Maksud beliau, kan beliau juga sempat membuat pernyataan yang sudah dikonfirmasi oleh Ibu Irma Huta Barat dari keluarga besar, termasuk juga saya sudah unggah di dalam bagian sebelumnya Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata pendeta besar yang dimaksud itu patut diduga karena tidak ada pendeta besar lain yang datang ke Jambi menemui keluarga almarhum Brigadir Joshua kecuali pendeta Gilbert Lumaindo. Sepanjang yang saya tahu, patut diduga pendeta besar itu adalah pendeta Gilbert Lumaindo. Beliau bersedia untuk mempertemukan FS dan PC dengan keluarga besar, tapi tidak boleh didampingi oleh advokat, pengacara, dan wartawan. Bayangkan Bapak Saudara. Deal-deal apa yang mau dibangun? Coba bayangkan. Barangkali patut diduga, jangan-jangan karena tidak kesampaian ini, makanya unek-uneknya disampaikan dengan pernyataan itu tadi yang ngawur itu. Itulah kalau seorang sudah tidak lagi mengurusi apa yang menjadi urusannya. Tugas pokok fungsinya pendeta Gilbert adalah untuk menyampaikan Injil. Apalagi orang yang terkenal, public figure yang berpengaruh. Pengaruhnya itu diarahkanlah bukan menjadi tontonan, tapi menjadi tuntunan, teladan. Jangan menebar hoaks. Jangan memfitnah orang mati. Orang mati itu almarhum Brigadir Joshua tidak bisa membela diri. Ini mengerikan Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang berkata, ini tidak mungkin. Mana mungkin seorang brigadir berani bicara tentang perkosaan, jangan pernah berkata tidak mungkin. Ketik di Google, anak perkosa ibu kandung saja ada. Bapak perkosa anak kandung saja ada. Nah, jadi beliau buat sepertinya masuk akal. Sepertinya masuk akal ya. Tapi saya mau sampaikan, Brigadir J itu telah menganggap Bapak FS sama PC sebagai orang tuanya. Bahkan yang mengurus rumah tangganya, belanja-belanja ini dan itu pun adalah Brigadir J. Bahkan dari postingan-postingan yang sudah ditunjukkan, menyetrika pakaian, datanglah ke sini, bantu abangmu untuk ini, luas sekali, nggak tahu mau digaji berapa, dan lain sebagainya. Memang kita tidak bisa mengambil kesimpulan, tapi ketika kita telah dibohongi, diprank se-Indonesia, katanya ada peristiwa tembak-menembak yang terjadi di Duren 3, tapi ternyata bohong semua. Kita diprank, berhasil diprank se-Indonesia. Termasuk juga Kompolnas berhasil diprank. Bapak Ibu Saudara. Dan itu sudah dihentikan terkait dengan pelecehan dan pengancaman itu yang di Duren 3 oleh tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri. Jadi ini sesuatu yang sangat mengerikan. Coba ketik di Google, anak perkosa ibu kandung. Ya memang realita kenyataannya ada. Tapi anak di situ, anak mana yang lebih kuat? Ibu kandungnya atau anaknya? Ibu kandungnya atau anaknya? Ini yang seringkali dibahas oleh ahli forensik Reza Indragiri ya, kalau nggak salah. Relasi kuasa tidak memungkinkan. PC itu atasannya, apalagi istri dari Kadif Propam polisi saat itu.
Dan di rumah itu juga ada kuat maruf, ada susi. Sesuatu yang tidak memungkinkan untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas. Dan ada juga masuk akalnya apa yang dikatakan oleh Kamarudi Simanjuntak. Beliau itu kan Kadif Propam. Ada yang namanya divisi Propam di tingkat provinsi. Kalau memang terjadi sesuatu yang tidak pantas, sudah laporkan, tinggal perintahkan, sudah diciduk langsung. Demikian juga kalau memang ada sesuatu yang salah, misalnya, kalau misalnya itu benar, misalnya, ya sudah lumpuhkan kakinya, proses. Kalau ini tidak, kepalanya yang dikenain, kan makin nggak jelas. Ayah kandung memperkosa anak kandung. Ayah kandung kan lebih kuat daripada anak kandung, iya kan? Relasi kuasa berbicara. Kalau konteks Yosua, relasi kuasa bagaimana? Tempatnya nggak memungkinkan, ada kuat maruf, ada susi. Nggak ada lagi visumnya, nggak ada lagi CCTV-nya. Masih banyak lagi hal yang lain yang tidak masuk akal di dalamnya. Dan yang paling membuat kita tidak percaya adalah karena di awal telah dibuat rekayasa kasus. Iya kan? Oke, yang berikutnya. Nah ini lagi. Baradae diperintahkan untuk menembak. Maksudnya bukan membunuh. Tapi hanya apa ini? Hanya menyadarkan supaya dia mau mengakui perbuatannya. Karena tadinya menolak mengakui perbuatannya. Lalu kemudian pembunuhan terjadi. Coba, ini maksudnya ada versi pertama kata dia. Jadi sekarang begini aja, saya tidak pintar tentang itu dan ini. Tapi yang saya pahami adalah, mungkinkah maksud dan tujuannya tidak untuk menyelesaikan hidup dari Brigadir Joshua? Kalau hal itu terkait dengan menembak bagian-bagian vital, kepala, mungkinkah itu? Bahkan ada lagi, ada upaya untuk memanggil ambulans, untuk berharap tidak fatal kejadiannya, tapi rupanya meninggal. Waduh, ini argumentasi yang terlalu dipaksakan. Fakta-faktanya tidak seperti itu. Nah ini lagi, kita berdoa supaya tidak ada membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Saya mau sampaikan kepada Bapak Pendeta Gilbert Lumendo, Bapak yang sudah membuat kesimpulan bahwa di Magelang ada pelecehan dan pemerkosaan kepada PC oleh almarhum Brigadir Joshua. Betul, sebetulnya, sebenarnya, kan sama aja artinya. Memang adalah sesuatu yang sangat menyedihkan buat keluarga, yaitu kematian Joshua. Dan perkosaan juga bukan sesuatu yang terhormat. Mana yang lebih berat, kata dia kan? Ini tidak berbicara mana yang lebih berat. Sebenarnya harus dijawab, yang lebih berat adalah, apa yang lebih berat? Kalau misalnya pun benar terjadi seperti itu, dan saya tidak yakin sama sekali, dari fakta-fakta yang sudah dijelaskan oleh ahli forensik, dari kejadian demi kejadian yang sudah direkayasa, dari tidak adanya fakta-fakta yang bisa menunjukkan kejadian itu terjadi, saya mau menyampaikan, sebenarnya Bapak Pendeta Gilbert Lumendong ini perlu diajari. Yang lebih fatal yang mana? Yang membunuh, melenyapkan, menghilangkan nyawa orang dong. Iya enggak? Iya itu. Apalagi melibatkan banyak orang. Kalau tidak salah, kurang lebih 97 orang terkait dengan hal ini telah diperiksa. Sudah di PTDH berapa orang, dan juga sanksi kode etik berapa orang. Melibatkan banyak orang, bayangkan, oleh karena ngaurnya FS dan PC ini bersama dengan tersangka yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan nasihat dan masukan kepada Pendeta Gilbert Lumendong. Mudah-mudahan beliau menonton. Tidak masalah bagi saya. Yang pertama, kalau saya memberikan nasihat, karena firman Tuhan berkata, saling menasihatilah kamu seorang terhadap yang lain. Tidak dikatakan di situ antara jemaat dengan jemaat saja, tapi antara pendeta dengan pendeta, pastor dengan pastor, penatua dengan penatua, gembala dengan gembala, bisa saling menasihati. Saya kasih masukan, apalagi Bapak sebagai public figure, Bapak sebagai pendeta besar, ya kan, pendeta besar kan, mari
Pikir dulu baik-baik sebelum berkomentar, sebelum bicara. Pakai kepekaan roh, sensitivitas yang tinggi. Jangan karena mau menggolkan sesuatu, menghalalkan segala cara. Kalau saya melihat ada sedikit istilah yang coba dipakai oleh Pendeta Gilbert Lumendong, ini dugaan saya. Beliau mau mengatasi masalah tanpa masalah. Tapi mengatasi masalah justru menimbulkan masalah yang semakin banyak, semakin besar. Sampai beliau mendapatkan teguran keras, peringatan keras dari pengurus pusat GBI. Karena pernyataannya di media sosial telah menimbulkan kegaduhan. Kehadirannya tidak lagi membawa damai, tapi membawa keresahan dan kegaduhan. Saya tidak tahu ditaruh di mana lagi muka dari Pendeta Gilbert Lumendong sekarang ini. Kalau beliau masih bisa tidur, itu luar biasa. Kalau saya demikian, saya nggak bisa tidur lagi. Karena se-Indonesia, bayangkan sekian banyak YouTuber di media sosial, apakah itu Facebook, apakah YouTube, mengulas tentang beliau. Akhirnya jadi minta maaf. Kalau minta maaf, sudah mulai agak terbuka mata beliau melihat ke layar. Tapi kalau yang tadi, tutup mata terus dia. Karena tidak percaya diri menyampaikan sesuatu yang harus disampaikan. Kenapa tidak percaya diri? Karena beliau sendiri pun merasa gampang, ini dugaan saya, untuk menyampaikan, tetapi harus disampaikan. Seolah-olah ada pesan sponsor, seolah-olah ya, patut diduga maksudnya. Tapi sangat ngawur kalau udah begini kehidupan kita. Yang kedua, mari kita mencoba menempatkan hati kita di pihak korban. Kemarin itu saya melihat Ibu PC. Beliau berkata kepada anak-anakku tersayang, aku titipkan. Iya kan? Beliau sambil menangis. Ketika beliau berkata demikian, tahu nggak? Iya, kita memang ada juga terketuk hati kita. Tetapi yang sedang saya pikirkan, Ibu PC, sadarkah Ibu bahwa Ibu Rosti bukan lagi hanya ada terbatas melihat anaknya, tapi tidak bisa lagi melihat anaknya karena sudah mati, sudah mengalami kematian, sudah almarhum. Yang tidak bisa lagi ketemu selamanya, kecuali di surga nanti. Coba bayangkan itu. Jadi, saya mau kasih tahu dan ingatkan kepada kita semua dimanapun berada. Ibu Rosti Simanjuntak itu sudah mulai beliau tersenyum dan tertawa. Berbagai macam cara dilakukan oleh Ibu Irma Huta Barat, dilakukan oleh keluarga besar, baik itu dari Huta Barat, dari Simanjuntak, dilakukan oleh tim pengacara, dikoordinatori oleh Bapak Kamarudin Simanjuntak, dibawa ke sini, dibawa ke Monas, dibawa ke tempat hiburan-hiburan, bagaimana supaya tertawa. Tetapi sekejap dihancurkan kembali, dilululantakkan kembali oleh Gilbert Lumendong yang notabene pendeta besar. Saya mau kasih tahu, Pak Pendeta Gilbert Lumendong, saya katakan kepada Bapak yang terhormat, Bapak yang sudah dipakai Tuhan dengan luar biasa, tolonglah jangan mempermainkan perasaan Ibu Rosti Simanjuntak dan Bapak Samuel Huta Barat. Sebenarnya mereka ini masih bersedih dan berduka. Tolonglah kita ini pendeta benar-benar datang mengucapkan belasungkawa, memberikan penghiburan, memberikan doa yang tulus. Bukan justru mempermainkan seperti ini. Mereka sedang mencoba menata kehidupan mereka bagaimana supaya kuat, mampu tangguh menghadapi kehidupan ini. Karena memang firman Tuhan berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tapi jangan dirobohkan. Yang merobohkannya lagi pendeta. Jangan begitu dong. Jangan kita permainkan perasaan dari Bapak Samuel Huta Barat, Ibu Rosti Simanjuntak, dan keluarga besar. Karena sampai saat ini mereka sedang berduka dan bersedih atas kehilangan anak panggowaran, anak sulung, anak yang membawa nama dalam keluarga konteks tradisi Batak. Tolonglah jangan demikian. Ya, saya berharap dengan peringatan keras dari pengurus pusat GBI membuat Bapak Pendeta Gilbert Lumendong sadar dan bertobat. Bukan hanya takut dipecat, tapi sadarlah bahwa memang sudah lari menyimpang dari tupoksi
tugas pokok dan fungsinya. Tolonglah jangan demikian. Saya dari sejak awal bisa melihat, saya setuju dengan apa yang dikatakan Bapak Kamarudin Simanjuntak. Kalau masalah ini diserahkan kepada saya setengah hari selesai. 2 minggu P21. Itu kehebatan luar biasa dari Bapak Kamarudin Simanjuntak. Tapi kita tahu banyak hal yang mempersulit tim khusus untuk menuntaskan ini. Sudah dibersihkan tempat kejadian perkara, CCTV disambar petir, melibatkan banyak orang. Jadi sulit dan sukar mengungkapnya. Nah, orang-orang yang sudah melakukan demikian rapi, tapi kebohongan, kepalsuan. Masa seorang pendeta besar masih yakin dengan apa yang dikatakan beliau? Mau dengan nangis kayak bercucuran air mata kayak. Ya paling tidak kita berada di posisi yang netral begitu. Jangan berpihak. Itu maksudnya. Nah, nanti saya akan memberikan tanggapan berikutnya terkait dengan pernyataan tegas dan jelas dari Bapak Kamarudin Simanjuntak terkait dengan pernyataan dari Bapak Gilbert Lumoindong yang sudah kita saksikan tadi. Oke Bapak Ibu Saudara, tanpa panjang lebar, terima kasih banyak yang sudah berkenan bergabung. Saya akan bacakan dulu beberapa komentar. Ya. Oh ya, Pak Sinyolopati, terima kasih bergabung Bapak. Tuhan memberkati. Albert Sitohang, saran saya buat Gilbert Lumoindong, kalau mau jadi saksi pembunuhan, keluar saja sudah dari lingkungan gereja. Cari saja kasus-kasus lain dan jadilah saksi-saksi dusta. Karena Gilbert Lumoindong sudah lebih hebat dari pelaku pembunuhan dan penyidik Polri. Kalau begitu stop sudah dari khotbah-khotbah, rusak. Terima kasih itu saudaraku Albert Sitohang. Iya, Caili, betul Pak Pendeta Berton yang dikatakan Bapak. Terima kasih itu supportnya. Najalus Benyamin, nampaknya mula ditelanjangi bahwa pendeta-pendeta besar sudah masuk perangkap iblis untuk menghancurkan kekristenan di Indonesia. Tidak lama lagi gereja-gereja akan bercakaran sesuai dengan nubuatan firman Tuhan. Hanya sedikit yang akan selamat. Ya, saya tidak mau mengeneralisir Bapak Ibu Saudara. Tapi ada oknum-oknum ya barangkali patut diduga ya. Seperti yang seringkali dikatakan oleh Bapak Kamarudin Simanjuntak. Patut diduga oleh karena doanya sudah banyak. Dorongan amplop. Ini bukan penistaan agama. Tapi doa itu ternyata kaget Bapak Kamarudin Simanjuntak. Doa itu pengertiannya, waduh religius sekali orang ini. Mohon doanya ya katanya. Ternyata doa yang dimaksud dorongan amplop. Mina Manihuruk membuat kita curiga sama Pak Gilbert. Dia ke Jambi manis-manis ngomong berdoa lagi. Tapi hatinya menyimpang dari ajaran Tuhan. Pulang dari Jambi berbalik ikut bersandiwara, mengaku istri Sambo diperkosa, Joshua. Udah jelas kita dengar dari perkataannya Gilbert. Ya ini maksud saya. Alboin Lumbang Gaul. Sudahlah kan, sudah minta maaf. Saya kasih tahu untuk Alboin Lumbang Gaul. Nanti akan saya bahas mengenai minta maafnya. Dan saya melihat Inang Irma Hutabara sangat peka. Perhatikan baik ya. Beliau minta maaf karena apa? Dan apa isi minta maafnya? Isi minta maafnya perlu kita kritisi juga. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada. Perhatikan kalimatnya, jika ada. Berarti beliau jika ada. Apa pengertian jika ada? Nanti saya bahas. Iya, Arwan Tasik, puji Tuhan. Filter Sinaga, berapa banyak jemaatnya dibohongi. Dia harus membawa jemaatnya ke tempat terang, malah sebaliknya. Daniel Wijaya, tetaplah kita saling mengampuni. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Jangan sampai kita menyimpan kepahitan di hati kita yang justru akan merugikan diri sendiri. Ya, saya setuju. Kita tidak sedang menyimpan hati kita. Tapi karena ini sudah disampaikan oleh Pendeta Gilbert Lumoindong di ranah publik, maka kita perlu memberikan jawaban. Jangan sampai orang-orang di luar sana nanti mengembangkan satu paradigma berpikir, kerangka berpikir. Begitulah kekristenan. Oh tidak. Tidak, nggak seperti itu. Kalau memang ada yang menyimpang harus diluruskan. Labuan Siburian, inilah akibatnya. Kalau sudah dicucuk hidungnya seperti kebo, apapun yang diperintahkan yang mencucuk hidungnya akan ditaati. Jadi harus ada kekuatan
yang besar, dahsyat untuk membuka cucukan hidungnya itu. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya memang repot kalau sudah dicucuk hidungnya. Ibarat kerbau sudah dicucuk hidungnya, kita terserah kita mau dibawa kemana. Ya, ya mudah-mudahan tidak sampai demikian. Tapi kalau sudah begini keadaannya, ya patut diduga. Patut diduga itu kan nggak memponis. Jangan-jangan patut diduga, ya itu. Mohon hamba-hamba Tuhan jangan dicampuri urusan hukum Verdi Sambo. Diurusilah jiwa-jiwa yang terhilang. Amin. Sudahlah, sudah jangan. Juga Pak Pendeta minta maaf, manusia bisa kilap. Benar. Benar itu, benar. Setuju. Iya, ampunilah orang yang bersalah. Ampunilah, apa dikatakan dalam doa Bapa kami? Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Oke. Saya tidak sempat bacakan semua komentarnya Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang jelas, yang pertama, ya ada ungkapan yang sedikit pahit. Dan saya perlu sampaikan. Dulu di kampung kami, bahasa Bataknya begini Bapak Ibu Saudara, bahasa Bataknya. Karena saya lihat banyak yang bergabung orang Batak. Ikon jolodilato do bibir asabaru do honok kata. Bahasa Indonesianya. Saya ulangi, ikon jolodilato do bibir baru do honok kata. Bahasa Indonesianya. Mari kita jilat dulu bibir kita, baru kita berbicara. Pengertiannya itu apa? Pikir dulu, baru ngomong. Mari kita coba pertimbangkan dampak negatif positif dari apa yang akan kita katakan. Itu perlu. Makanya seringkali saya mengajarkan jemaat yang saya gembalakan termasuk dalam siaran live. Dalam mengelola kehidupan ini, mari kita punya prinsip seperti seorang pemula belajar bahasa Inggris. Ya, saya tahu Pak Sinyolopati adalah seorang yang lancar sekali bahasa Inggris. Memang beliau tinggal di Melbourne, Australia. Tapi saya ini pemula bahasa Inggris. Aku ingin pergi ke sekolah setiap hari. Saya yang masih pemula, bahasa Inggrisnya adalah aku, I, ingin, want, pergi, go, ke, to, sekolah, school, setiap, every, hari, day. Maksudnya apa? Mikir dulu matang-matang baru ngomong. Supaya kehadiran kita dapat tetap menjadi berkat. Oke? Yang berikutnya, jangan pernah mempermainkan perasaan orang. Apalagi orang yang sedang bersedih dan berduka. Orang kehilangan anaknya yang dibanggakan. Bagaimana diperjuangkan, kepala menjadi kaki, kaki menjadi kepala. Bekerja keras maksudnya. Tapi ternyata tiba-tiba terjadi demikian. Betapa sedih dan berduka hati mereka. Kita sebagai pendeta, hamba Tuhan, jangan justru menambah beban kesedihan, kesusahan mereka. Kita hadir membawa damai, menjadi berkat yang membawa penghiburan, yang menguatkan. Dengan kata-kata firman Tuhan yang kita sampaikan, dengan doa tulus yang kita naikkan kepada Tuhan. Oke Bapak Ibu Saudara, sekian dulu pertemuan kita. Terima kasih telah berkenan bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.